Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Seoksian di kota Guisui dari dinasti Ming, kota Guisui terletak di pegunungan dan air. Ada barisan pegunungan yang cantik di kiri kota. Sungai berliku-liku yang indah mengalir di antara pegunungan dan kota. Saat ini Kinyu dan Lier sedang berjalan di jalan kota Guisui. Mereka berdua sangat mesra satu sama lain sembari mengobrol sambil tertawa tentang bangunan, arsitektur, pemandangan dan tempat wisata di berbagai tempat. Lier, apakah Anda ingin mencicipi tanghulu? Melihat penjual tanghulu di kejauhan, Kinyu terpikir dan segera bertanya pada Lier sambil tersenyum. Dia mengangguk bahagia. Dia kemudian pergi ke depan sambil tersenyum untuk membeli tanghulu. Sekarang kebetulan hanya ada 2 tusuk sate tanghulu yang tersisa. Dia menyerahkan sepotong perak berkata, "Beri aku kedua tusuk sate tanghulu. Ambillah kembaliannya." Mata nenek yang menjual tanghulu langsung cerah perak. Kebanyakan orang umumnya menggunakan koin, tembaga untuk membeli makanan ringan, seperti tanghulu, tetapi Kinyu menggunakan perak dan bahkan tidak perlu uang kembalian. Kali ini, sang nenek memang meraup untung lumayan. Nenek itu dengan antusias mengeluarkan 2 tusuk sate tanghulu. Kinyu menerima tanghulu kemudian berbalik untuk pergi, tapi dia tiba-tiba merasa kakinya terhalang saat ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat seorang anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun sedang memeluk betisnya dan dengan sangat menyedihkan menatap tanghulu di tangannya dengan bahkan seutas air liur yang berkilau mengalir dari mulut. Hah, bagaimana mungkin Kinyu masih belum tahu apa yang ingin dilakukan anak kecil ini? "Kakak, saya ingin makan tanghulu. Saya punya uang, tukarkan dengan saya, oke?" Mata besar bocah kecil itu berkilauan penuh dengan tanghulu, tangan kecilnya memegang 2 koin tembaga. "Jangan berisik, Xiao Yu." Seorang wanita muda berpakaian sederhana buru-buru menarik anak laki-laki itu dan segera meminta maaf kepada Tuan Kinyu. "Anak-anak bodoh, tolong jangan marah." Baru saja wanita muda ini memberi bocah itu 2 koin tembaga sehingga dia bisa pergi dan membeli tanghulu, jadi secara alami dia melihat dengan matanya sendiri Kinyu dengan santai mengambil sepotong perak untuk membeli tanghulu. Terlebih lagi, menilai dari sikapnya wanita muda itu yakin bahwa status bangsawan muda ini jauh lebih tinggi daripada gubernur kota. "Ada apa kakak laki-laki Kinyu?" Lier juga berjalan. Kinyu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada, hanya seorang anak kecil yang ingin makan tanghulu. Awalnya saya ingin tusuk sate masing-masing untuk Anda dan saya, tetapi mari kita lupakan. Anda akan makan tusuk sate dan saya akan memberikan anak kecil ini yang satu lagi." Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya menatap anak kecil yang lucu itu dengan tersenyum dan menawarkannya tusuk sate tanghulu. "Kamu dipanggil Xiao Yu kan? Datang." Mata bocah itu langsung cerah. "Tidak perlu tuan," kata perempuan muda itu tergesa-gesa sambil menarik bocah laki-laki yang ingin makan tanghulu itu. Anak laki-laki itu langsung berhenti bergerak, hanya saja dia menggembungkan mulutnya dan terus menatap tanghulu dengan matanya yang besar. Air mata bahkan mengalir di matanya. Kinyu tersenyum, "Tidak apa-apa, Xiao Yu." Datang anak laki-laki kecil itu berbalik dan melihat ibunya. Melihat ibunya tidak menahannya, dia menerima tusuk tanghulu dengan bersemangat tanpa ragu-ragu sambil berkata, "Terima kasih kakak, 2 koin tembaga ini untukmu kakak. Tidak perlu, tanghulu adalah hadiah untukmu." Kinyu berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Anak laki-laki kecil itu bertindak seolah-olah dia sudah dewasa. "Ibuku berkata bahwa aku tidak bisa mengambil barang orang lain sesuka hati." "Itu tidak benar kakak. Tolong bawa 2 koin tembaga ini dapat membeli banyak hal, membelikanmu permen untuk dimakan dan membeli roti daging juga." Tidak perlu, faktanya Kinyu menyukai anak kecil ini. "Itu tidak akan berhasil." Anak laki-laki itu sangat keras kepala. Wanita muda itu tahu temperamen umum bangsawan muda, bagaimana mereka bisa menerima 2 koin tembaga. "Xiao Yu, kakak bilang dia memberikannya padamu, jadi kamu harus menyimpan koinnya saja." Dia berkata buru-buru mendengar ibunya berkata begitu. Anak laki-laki kecil yang barusan masih keras kepala, mau tidak mau menatap ragu ibunya dengan mata hitam menggila terbuka lebar.
Setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya dan menarik 2 koin tembaga itu. Pada saat ini pemuda berjubah putih masuk ke kota Guisui. Terletak di pegunungan dan air pemandangannya memang indah. Dengan hanya 2 atau 3 langkah dia tiba di jalan tempat Qin Yu dan Lier berada. Pejalan kaki lainnya sama sekali tidak memperhatikan kemunculannya yang tiba-tiba seolah-olah dia selalu ada di sini. Begitu pria berjubah putih itu melihat Qin Yu dan Lier bersama, kilatan petir melintas di matanya. Tepat setelah itu dia tersenyum dan berkata Biao Mei. Saat Lier yang sedang bermain dengan bocah laki-laki itu mendengar dia langsung syok. Dia berbalik sekaligus dan tidak bisa menahan ekspresi heran. Biao Ge. Qin Yu juga berbalik. Dia menatap pemuda berjubah putih di hadapannya. Pria ini adalah Biao Ge Lier. Dia tahu Lier adalah anggota klan khusus tertentu. Jika pria berjubah putih ini benar-benar Biao Ge Lier, maka dia harus menjadi bagian dari klan itu juga. Biao Mei, sudah berapa lama kamu dan Paman Lan berkeliaran tanpa kembali? Bahkan Yifu akan marah. Pria berjubah putih itu berkata sambil menatap Lier dengan lembut. Ayah marah. Dia kaget, ini adalah perintah yang ditulis oleh Yifu secara pribadi. Kamu harus melihatnya. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya. Batang cahaya keemasan kemudian menembak ke arahnya. Lier mengulurkan tangannya, sebuah item yang tampak seperti gulungan emas muncul di tangannya. Begitu dia membukanya dan melihatnya, wajahnya menjadi sedikit pucat. Biao Ge, apakah saya harus segera kembali? Dia merasa ini agak sulit untuk diterima. Pemuda berjubah putih berkata dengan cemberut, Biao Mei Yifu sendiri yang menulis pesanan ini. Ini bukan pesan verbal yang sederhana. Ketika dia sudah menulis perintah ini, Anda harus tahu bahwa dia sangat marah. Mungkinkah ada orang yang berani melanggar perintahnya? Lier berdiri dengan gelisah, dahinya penuh kekhawatiran. Aku akan pergi mencari Paman Lan. Dia mengatupkan giginya lalu berkata. Pemuda berjubah putih itu sedikit mengerutkan kening dan berkata sambil menghela nafas, baiklah. Jangan keras kepala Biao Mei. Paman Lan tidak terlalu mendengarkan kata-kata Yifu, tetapi apakah Anda ingin membuat mereka bertarung satu sama lain secara langsung karena masalah kecil ini? Selain itu, Yifu tidak hanya sangat kuat, dia juga raja klanmu. Siapa yang berani melanggar perintah yang diberikan olehnya? Ada apa, Lier? Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengarkan pembicaraan antara dua dari mereka di satu sisi, Qin Yu juga merasa sepertinya ada yang salah dengan situasi ini. Pemuda berjubah putih sedikit mengerutkan kening. Lier, kamu siapa? Beraninya kau memanggilnya Lier Biao Mei? Kenapa kamu tinggal dengan manusia? Mungkinkah Paman Lan mengizinkan ini? Mata pemuda berjubah putih itu berkedip karena marah. Qin Yu kaget di dalam. Jika pengamatannya tidak salah, baru saja kilatan petir melintas di mata pemuda ini. Kilatan petir di mata, bagaimana ini mungkin? Jika Yifu tahu bahwa Anda tinggal bersama manusia, Anda juga tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya. Pada saat itu, jangan salahkan saya karena tidak menasihati Anda. Pemuda berjubah putih itu menatap dingin ke arah Qin Yu. Penampilan seperti itu membuatnya tampak seperti kaisar dari sebuah dinasti yang sedang menatap seorang pengemis di pinggir jalan. Tidak, aku baru saja mengenalnya dan menganggapnya lucu. Lier berkata buru-buru sambil tersenyum lucu. Qin Yu segera merasakan seluruh hatinya membeku. Ada yang salah, dia bukan orang bodoh. Hanya saja dia adalah seseorang yang terlibat dalam masalah itu, jadi dia terpengaruh oleh kata-kata itu. Tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia dan Lier sudah saling kenal untuk waktu yang lama, bagaimana dia bisa menyebutnya sekarang? Izinkan saya memberikan pengantar. Ini adalah Biao Ge Soxian, dia sangat tangguh, setidaknya jauh lebih tangguh dari Anda. Lier berkata sambil tersenyum ke Qin Yu. Biao Ge ini Qin Yu, teman yang kubuat di sini. Meskipun dia tidak kuat, dia orang yang sangat baik. Kamu tidak boleh menggertaknya, atau aku akan sangat marah. Saya pasti tidak akan menggertaknya. Soxian berkata dengan senyum tipis lalu melirik Qin Yu dengan tatapan acuh tak acuh dengan matanya yang dingin. Jelas dia benar-benar menghina seseorang dengan sedikit kekuatan seperti Qin Yu. Biao Mei, jangan buang waktu, Yifu sudah sangat marah. Saat Anda membuka pesanan tertulis, dia tahu bahwa Anda telah membacanya. Sebaiknya Anda segera kembali, jika tidak dia akan semakin marah dan Anda akan dihukum. Pada saat itu, mungkin akan sia-sia, bahkan bagiku untuk menengahi dia atas namamu. Soxian berkata dengan sikap peduli.
Lier menggigit bibirnya lalu berjalan ke arah Qin Yu tanpa penunda. "Qin Yu, saya harus pulang sekarang, selamat tinggal." Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata. Tapi saat ini suaranya naik di benak Qin Yu. "Jangan marah kakak Qin Yu, sekarang saya tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang hubungan di antara kami. Jika saya melakukannya, Anda pasti akan mati." Nada suara Lier tampak sangat cemas. Qin Yu bukan orang bodoh, jadi dia langsung tahu bahwa dia memiliki kesulitannya sendiri. "Kakak Qin Yu, ayahku adalah raja klanku, saya tidak bisa melanggar perintahnya. Selain itu tidak hanya ayahku, jika beberapa orang lain tahu bahwa aku menyukaimu, bahkan mereka mungkin akan membunuhmu juga." Qin Yu kaget di dalam apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingat bahwa ketika Paman Lan berbicara dengannya untuk pertama kali, dia mengatakan kepadanya dengan tegas pada awalnya untuk tidak mengembangkan cinta pada Lier karena mencintainya akan mengakibatkan kematiannya. Baru kemudian dia mengizinkan dia dan Lier untuk tinggal bersama. Qin Yu tidak pernah mengerti mengapa Paman Lan berkata pada awalnya bahwa mencintai Lier akan menyebabkan kematiannya. Namun sekarang dia tampaknya telah mendapatkan pemahaman tentang masalah tersebut. Tapi kakak laki-laki Qin Yu, saya jamin bahwa saya pasti akan memikirkan cara untuk mengatur semuanya langsung setelah kembali. Aku akan segera bersamamu, apapun yang terjadi tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tapi sekarang ada beberapa kendala, jadi saya perlu memikirkan cara untuk menghilangkannya. Anda harus menunggu saya. Dengarkan aku, jangan beritahu saya apapun menggunakan akal suci Anda. Biar saya dapat dengan mudah mendeteksinya." Lier berkata dengan sangat cemas. Qin Yu hanya bisa menahan diri untuk tidak menggunakan komunikasi akal suci. "Jika bukan karena Paman Lan menggunakan kekuatan sihirnya, mungkin anggota klan saya yang lain sudah tahu tentang hubungan kami sejak lama. Dengan bantuan Paman Lan ada harapan untuk bisa bersama kita, saya akan mencoba yang terbaik. Anda harus mencoba yang terbaik juga. Jika kamu menjadi lebih kuat, kesempatan kita untuk bersama akan lebih besar. Kakak Qin Yu, ingatlah bahwa saya tidak akan pernah bersama dengan orang lain. Meskipun saya tidak akan dapat mengubah segalanya setelah kembali ke klan saya tetap tidak dapat menikah. Aku akan menunggumu selamanya." Pada saat ini suara Shou Xian meninggi. "Biaomi, sudah waktunya kamu kembali. Ibu masih menunggumu, baiklah aku pergi sekarang." Lier berbalik dan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian melambaikan tangannya ke atas. Lubang hitam segera muncul di langit, sepertinya area ruang telah hancur. Lier tiba-tiba merasakan sakit seolah-olah seseorang mencengkeram hatinya. Qin Yu tidak bisa menahan ucapannya. Tubuh Lier terbang, matanya menatapnya, dia juga menatapnya. "Kakak Qin Yu, aku harus pergi sekarang. Selama periode waktu ini, saya sangat bahagia bersama Anda dengan kebebasan dan kegembiraan di hati saya. Sebelum pergi, aku akan memberitahumu kata-kata yang selalu aku simpan di hatiku tanpa mengatakan, aku sayang kamu." Lier berkata dengan sangat lambat dan lembut, seolah dia sedang berbisik di telinganya. Qin Yu membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin mengatakan padanya, aku sangat mencintaimu juga, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tahu bahwa Shou Xian sebelum dia dapat dengan mudah mendeteksi komunikasi indera suci orang lain. Dia tidak berani menggunakan komunikasi indera suci, juga tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Lier langsung masuk ke lubang hitam itu, tubuhnya berkedip-kedip dengan lampu hijau pucat seolah-olah dia adalah bidadari. Setelah beberapa saat lubang hitam itu lenyap dan seolah-olah Lier tidak pernah ada. Kakak laki-laki, di mana kakak perempuan itu? Anak laki-laki itu yang sedang makan tanghulu bertanya pada Qin Yu dengan ragu. Manusia di tempat kejadian tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka sama sekali tidak melihat Lier terbang dari tanah. Kakak perempuan itu sudah pulang. Qin Yu memaksa tersenyum dengan susah payah dan berkata sambil melihat anak kecil itu. Saat ini hatinya penuh dengan rasa sakit, tetapi ada resolusi mutlak di bagian terdalam dari lubuk hatinya. Ini karena dia tahu Lier mencintainya. Mengetahui hal ini sudah cukup baginya. Kamu Qin Yu kan? Bagaimana Anda dan Biaomi saya mengenal satu sama lain? Shou Xian bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Menilai dari bagaimana Lier memecah ruang untuk pergi dengan mengangkat tangannya. Qin Yu tahu bahwa klan misterius ini benar. Benar sangat tangguh. Begitu tangguh sehingga anggotanya bahkan dapat mendeteksi komunikasi indera suci dengan mudah. Kami kebetulan berkenalan. Lier sangat pemarah. Benar saudara Shou Xian klan yang Anda dan dia sebutkan sebenarnya apa itu? Qin Yu tampaknya ragu-ragu.
Namun dia berteriak dengan marah di dalam hatinya saat ini ketika Lear pergi begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak kesakitan, marah, dan berduka? Tapi dia harus menahan diri dan dia harus melakukan tindakan ini juga. Siapa yang bisa mengetahui rasa sakit dan amukan di hatinya? Lear Seoxian. Sedikit ejekan muncul di wajah Seoxian. Bocah, kamu hanya manusia biasa. Lear bukanlah nama yang bisa Anda ucapkan. Demikian pula Anda juga tidak bisa menyebut nama saya Seoxian. Jantung Kinyu berdetak kencang. Aku tidak tahu kenapa Biaomi mau tinggal bersamamu untuk mengobrol. Tapi mengingat statusnya, kamu harus bangga bersamanya selama beberapa hari ini. Namun mulai sekarang kamu tidak diizinkan untuk mengatakan Lear lagi. Kamu juga tidak diizinkan untuk menyebut namaku, mengerti? Seoxian berkata sambil tersenyum. Kinyu merasa kesal di dalam. Jadi kamu marah? Ya ampun, manusia hanyalah manusia biasa. Tepat sekali, ini seperti berbicara dengan seekor semut. Tidak peduli seberapa banyak Anda berbicara dengannya, dia tidak akan bisa memahami dunia manusia. Demikian pula Anda tidak dapat memahami maksud saya. Tatapan mata Seoxian masih sangat dingin dan nadanya masih sangat lembut. Lear memanggil Biaomi dengan namanya. Sejujurnya aku sedikit cemburu padamu, dan terutama saat kau masih manusia biasa. Tapi aku seharusnya tidak peduli denganmu. Namun mengingat kecerdasan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk memahami keberadaan saya. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu makhluk fana sepertimu memungkinkanmu merasakan puncak gunung es yang merupakan kekuatanku. Pada saat ini petir menyambar mata Seoxian lagi. Jantung Kinyu berdegup kencang. Seoxian ini telah menjadi pembunuh. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.